Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismaulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 4 subbab 4.5. Fungsi sederhana mengevaluasi BMI. BMI adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal atau tidak. BMI dikembangkan oleh Adolf Quetelet selama abad ke-19. Melalui hasil perhitungan BMI, kita bisa tahu bagaimana kategori berat badan seperti kurus, ideal, berlebihan, atau bahkan obesitas. Nah, rumus dari BMI itu sendiri yaitu weight in kilograms per height in meters. Cara menghitungnya itu yaitu dengan cara menggunakan pengukuran imperial. Nah, lanjut ya. Jadi satuan imperial adalah sistem yang menggunakan ukuran-ukuran yang tidak lazim bagi kita yang berasal dari negara yang menggunakan sistem satuan internasional atau SI. Itu yang dipakai seperti inci, kaki sebagai ukuran panjang, LB/OZ itu sebagai ukuran berat, dan knot MPH sebagai kecepatan. Lalu ada pun juga satuan metrik. Satuan metrik adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Umumnya semua negara berkembang itu telah memakai sistem ini atau yang biasa disebut dengan satuan MKS, meter, kilogram, second. Dan cara mengkonversinya yaitu lakukan semua konversi satuan dengan mengalihkan pengukuran asli dengan bentuk angka 1 yang dipilih dengan baik. Singkatnya, temukan faktor konversi unit yang diberikan dan yang diinginkan, dan tuliskan sebagai pecahan dengan unit yang diberikan. Segitiga dan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan Python, kita juga bisa menentukan apakah sebuah segitiga itu segitiga siku-siku atau bukan dengan melakukan input ketiga nilai yang mewakili ketiga sisi segitiga tersebut. Dan ini di bawah ini adalah source code-nya. Lanjut ke mengevaluasi area segitiga. Jadi di sini kita bisa lihat rumus area segitiga yaitu S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi dengan 2, atau A sama dengan akar pangkat S buka kurung S dikurangin A buka kurung S dikurangin B tutup kurung buka kurung lagi S dikurangi C tutup kurung, yang mana akan menggunakan operator eksponensial untuk menentukan akar kuadrat. Mungkin ini terlihat aneh, tapi buktinya aja berhasil gitu loh. Nah, ini dia yang bawahnya ada rumus lagi, akar pangkat X sama dengan X pangkat setengah. Nah, mencobanya dengan segitiga siku-siku sebagai setengah dari persegi dengan satu sisi sama dengan 1, ini berarti luasnya harus sama dengan 0,5. Dan berikut ini adalah source code dari segitiga dan teorema Pythagoras. Faktorial. Menurut Ensiklopedia Britannica, faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan bilangan bulat positif yang dilambangkan dengan tanda seru. Tanda seru itu merupakan tanda faktorial dari suatu bilangan. Faktorial dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri dikalikan dengan bilangan itu dikurangi dengan 1. Maka rumus faktorial itu bisa didapat sebagai berikut, sama dengan ya n faktorial tanda seru sama dengan n dikali n dikurangin 1 tutup kurung faktorial, dengan n itu adalah bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Operasi faktorial digunakan sebagai bidang matematika terutama di kombinatorik, aljabar, dan analisis matematika. Penggunaannya yang paling dasar itu menghitung kemungkinan urutan dan permutasi dari n yang berada di objek yang berbeda. Angka Fibonacci. Nah, jadi Fibonacci itu pertama kali dikenakan oleh Leonardo da Pisa atau yang dikenal sebagai Leonardo Fibonacci, seorang ahli matematika pada abad
ke-13 yang menerbitkan buku Liber Abaci. Nah, deret angka Fibonacci kini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Dalam mengenal Fibonacci, kita juga harus kenal Fibonacci sequence, atau yang biasa disebut juga dengan deret angka Fibonacci. Penggunaan Fibonacci dalam sistem trading itu biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah berpengalaman dan mahir dalam hal trading. Pengulangan. Nah, jadi pengulangan itu disebut juga dengan looping ya. Nah, looping atau perulangan pada Python merupakan instruksi kode program yang dieksekusi berulang-ulang kali. Nah, fungsinya itu untuk memerintah komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang udah ditentuin itu masih bisa dipenuhin. Nah, semua bahasa pemrograman itu menyediakan berbagai model struktur perulangan. Contohnya, seperti pada PHP itu ada while, for, dan for each. Nah, Python juga itu menyediakan berbagai model tipe untuk melakukan perulangan, seperti while loop, atau ya pengertiannya yaitu perulangan dilakukan selama keadaan itu masih true atau benar. For loop itu adalah dilakukan berulang kali sesuai dengan variabel yang mengatur perulangan. Dan yang ketiga yaitu nested loop, mengkombinasikan perulangan di mana ada perulangan di dalam perulangan. Jadi double gitu ya perulangannya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada suatu kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.